warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Udah pada sarapan belum anak-anak? Sudah, Bu. Alhamdulillah, kalau udah pada sarapan berarti fokus ya hari ini belajarnya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, di sini ada yang nggak berangkat nggak anak-anak? Ada, Bu. Siapa yang nggak berangkat hari ini? Citra, Bu. Oh, Mbak Citra. Mbak Citra kenapa nggak berangkat? Sakit. Oh, ya Allah. Semoga kita doakan ya. Semoga Mbak Citra cepat sembuh dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Amin. Amin. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan membahas tentang orang yang jujur akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa di sini yang pengen disayang Allah? Saya, Bu. Siapa di sini yang pengen disayang sama Rasulullah? Saya, Bu. Siapa di sini yang pengen disayang teman-teman sama orang tuanya? Saya juga, Bu. Nah, kalau kita pengen disayang semuanya, syaratnya kita harus jujur. Udah ada yang tahu belum? Jujur itu apa? Jujur itu sikap yang bagaimana sih, Bu? Udah ada yang tahu? Jujur itu ya nggak bohong, Bu. Nah, pintar. Terus yang lebih lengkapnya gimana? Nggak tahu ya? Yaudah Ibu jelaskan ya. Jadi, pengertian jujur. Jujur yaitu suatu sikap yang lurus hati, kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Jujur juga dapat diartikan dengan tidak curang, melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku, dan bermakna kesesuaian antara niat dengan perbuatan seseorang. Jadi maksudnya tuh gini, jujur yaitu apa yang kita ucapkan itulah yang sesungguhnya, dan apa yang kita perbuat itulah yang sebenarnya. Nah, berbicara tentang jujur, jujur itu sangat erat kaitannya dengan yang namanya hati nurani. Hati nurani adalah hati kita yang paling suci dan yang paling murni. Hati nurani selalu mengajak kita kepada kebaikan, tetapi pasti kita sering enggan untuk menurutinya. Nah, kalau kita melakukan sesuatu tidak sesuai dengan hati nurani, itu namanya adalah dusta. Anak-anak di sini pasti sering kan menemui situasi di mana hati kalian itu berbisik agar kalian tuh tidak melakukan dosa. Tapi karena hawa nafsu kalian terlalu tinggi, jadi kalian melakukan dosa. Padahal kalau sebenarnya kalian menuruti hati nurani kalian, kalian akan selamat. Kalian akan terhindar dari dosa. Karena hati nurani itu tidak pernah menjerumuskan. Hati nurani itu tidak pernah mengajak kepada perbuatan yang dusta. Anak-anak tahu nggak lawan kata dari jujur itu apa? Berbohong, berdusta. Nah, pinter. Lawan kata dari jujur itu dusta ataupun bohong. Kemudian, mengapa sih kita harus jujur? Apa pentingnya jujur itu, Bu? Nah, ini Bu jelaskan ya. Mengapa kita harus jujur? Jujur itu penting, berani jujur itu hebat. Bahkan ada ungkapan nih yang mengatakan bahwa kejujuran itu mahal. Kejujuran memang sangat mahal. Itulah mengapa berkata jujur terkadang sangat berat. Sebagai makhluk sosial, kita memerlukan kehidupan yang harmonis, baik, dan seimbang. Jadi, manusia yang bisa jujur itu dikatakan manusia yang hebat, makhluk Allah yang luar biasa. Dalil tentang jujur terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Kemudian di sini ada macam-macam sifat jujur.
ada 3 kategori nih. Yang pertama, jujur dalam niat dan kehendak. Artinya, motivasi bagi setiap gerak dan langkah seseorang dalam rangka menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya gimana, Bu? Mungkin ada yang tanya gitu ya. Jadi, Ibu contohkan contoh kecil aja ya. Misal, Mbak Rofida itu mau sholat duhur. Nah, Mbak Rofida kalau mau sholat duhur itu harus niatnya harus karena Allah, harus untuk mencari ridho Allah. Nggak boleh niatnya untuk pengen dipuji, pengen dikatakan rajin, itu nggak boleh anak-anak ya. Terus yang kedua, jujur dalam ucapan. Artinya memberitakan sesuatu dengan realita yang terjadi. Contohnya, Mbak Rofida itu soal ada tugas ujian sekolah di kelas nih. Terus Mbak Rofida mendapatkan nilai yang jelek karena nggak belajar. Terus sampai rumah ditanya nih sama orang tua, Rofida dapat nilai berapa? Gitu. Jadi Mbak Rofida harus jujur. Bicaranya harus gini, maaf ya Bu, Rofida nilainya hari ini jelek. Terus jujur, pokoknya walaupun itu jelek, walaupun itu buruk, harus dikatakan dengan jujur. Terus yang ketiga yaitu jujur dalam perbuatan. Artinya seimbang antara lahiriah dan batiniah, hingga tidaklah berbeda antara amal lahir dan amal batin. Contohnya, semisal Mbak Rofida diberi uang sama orang tua, Nino tak beri uang, ini buat beli peralatan sekolah ya. Ya Mbak Rofida harus membelikannya, harus membelikan untuk peralatan sekolah, nggak boleh buat beli jajan, buat beli skincare, itu nggak boleh ya anak-anak. Nanti itu perbuatan yang tidak jujur dan menimbulkan dosa. Kemudian contoh jujur yang lain tuh, anak-anak bisa lihat gambar ya. Ini gambar apa anak-anak? Gambar orang mencontek. Contek mencontek saat ujian sekolah itu perbuatan yang tidak jujur. Terus kalau kalian tuh udah niat nih, udah belajar dari rumah, nanti sampai sekolah mau ujian harus bisa mengerjakan sendiri, nggak mau contek mencontek. Tapi di belakang kalian tuh teman-teman kalian pada ribut pengen dicontohi, itu nanti gimana Bu? Nanti aku dimaki, nanti aku dimarahi, itu gimana? Nah, dalam kasus seperti itu udah sering pasti terjadi. Jadi kalau ada kasus seperti itu, kalian nggak boleh takut kalau dimarahi, kalau dimaki. Kalau kalian takut, itu artinya kalian mendukung perbuatan yang tidak jujur. Nah, semisal kalian dimaki, kalian dimarahi, nanti kalian akan dibela oleh guru-guru, oleh banyak orang. Jadi kalian harus menerapkan sikap jujur. Kemudian ini harus menerapkan sikap jujur, tidak mencontek saat ujian sekolah. Kemudian ada contoh lagi nih, menimbang barang dagangan dengan jujur, nggak boleh ditambah-tambahi, nggak boleh dikurangi, itu nanti menyebabkan perilaku riba. Yang terakhir nih ada hikmah berperilaku jujur. Hikmahnya yaitu yang pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kalau anak-anak bisa jujur, kalian akan dipercaya oleh orang lain. Orang lain akan memberikan respek yang baik kepada kalian. Kalau kalian gak jujur, nanti kalian gak akan dipercaya. Kalau kalian mau memberitahu informasi, memberitahukan sesuatu kepada orang lain, nanti orang lain akan berpikir, oh aku pernah nih dibohongi sama orang ini, aku gak mau percaya Nah gitu, jadi kalian harus menjaga kepercayaan orang lain ya. Yang kedua yaitu mendapatkan banyak teman. Bu Miftah yakin nih, kalau kalian jujur, kalian tidak bohong, kalian tidak dusta, kalian akan mendapatkan banyak teman. Kemudian yang ketiga, mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Kalau kalian jujur kan kalian gak akan punya salah sama orang lain. Jadi hidup kalian akan damai, akan tentram, tidak akan resah dan tidak akan gelisah. Pintar. Terus yang keempat, kejujuran akan membawa kepada hal-hal yang baik. Terus hidup lebih damai dan bahagia. Dan yang terakhir, orang yang jujur akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali ya hikmahnya. Ibu punya lagu nih, nanti anak-anak tirukan ya, biar anak-anak tuh bisa
lebih mudah menghafal, bisa lebih menerapkan sikap jujur. Jadi anak jujur dicintai Allah, jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung, jadi anak jujur pasti beruntung. Ya, pasti beruntung ya anak-anak. Kemudian nih ibu ada sedikit quotes. Berani jujur, kunci hidup muncul. Untuk kehidupan yang lebih baik, kuncinya adalah kejujuran. Karena kejujuran merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Dari penjelasan ibu, udah memahamkan belum anak-anak? Ada yang masih bingung nggak jujur itu apa? Cara menerapkannya gimana? Udah pada paham? Sudah Ibu. Oke, kalau udah pada paham, ibu ada kuis nih. Pasti kalau udah pada paham, pasti bisa jawab kuis kan? Jadi jawab ya. Kuis yang pertama bisa dibacakan, Mbak. Tono suka berbohong. Ketika ia menceritakan sebuah pengalamannya, maka yang B, Bu, teman-temannya sulit percaya. Ya, pintar, tepuk tangan. Kemudian yang kedua dibacakan. Jika tidak jujur, maka seseorang biasanya akan punya banyak masalah, Bu. Iya, pintar sekali. Nggak mungkin orang yang tidak jujur banyak uang ya. Iya, Bu, ya, itu juga bisa. Ya, kemudian yang ketiga. Lanjut ya, soal nomor 3 bisa dibacakan, Mbak. Melihat uang jatuh milik teman, sebaiknya kita apa jawabannya? Menyuruh teman untuk maaf Bu, sebentar saya ulang Bu. Ya. Memberitahukannya Bu. Ya, pintar 100. Nah, berarti udah pada paham, udah pada pintar-pintar semua nih. Jadi dapat disimpulkan bahwa jujur adalah sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Kejujuran berbuah kepercayaan. Begitu sebaliknya, orang yang tidak jujur tidak akan dipercaya oleh orang lain. Orang yang jujur hatinya akan damai, akan tentram. Jadi ibu pesen nih kepada anak-anak untuk menerapkan sikap jujur dimanapun berada, entah itu di sekolahan, entah itu di rumah, entah itu di lingkungan sekitar. Pokoknya kalian harus menerapkan sikap jujur. Mungkin itu ya yang dapat ibu sampaikan. Anak-anak jangan lupa belajar biar bisa paham. Ibu tutup dengan pantun ya. Bisa Blackpink beli biji selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.